Pada perkuliahan hari ini kita akan mempelajari atau mengenal mengenai sejarah perkembangan ekonomi syariah ya. Jadi sebuah keniscayaan bahwa di negara kita Indonesia ini mayoritas penduduknya itu beragama Islam, dan tentu saja mereka menghendaki agar seluruh tatanan kehidupannya itu mengikut atau berpegang teguh kepada syariat agama, baik dalam aspek sosial, budaya, hingga dalam kegiatan berekonomi. Jadi ingin berpegang kepada syariat Islam. Nah, ada sebuah pengalaman pada saat saya antri di sebuah bank ya, bank konvensional di kota Banjarmasin ini. Nah, di situ ada kebetulan seorang orang tua, Pak Haji. Jadi Pak Haji ini hendak membuka rekening ya, rekening di bank. Dan mungkin Anda juga bisa melihat, mengetahui di kampung Anda masing-masing banyak orang-orang tua ya, orang-orang tua dahulu yang tidak mau menyimpan uangnya di bank. Jadi mereka menyimpan di rumah saja. Nah, tentu saja yang namanya menyimpan uang di rumah itu tidak bebas resiko ya kan. Kita hendak meninggalkan rumah ngalih karena bersimpanan duit di rumah. Jadi menyimpan duit di bank itu diantaranya ya aspek safety, keamanan, sehingga hendak meninggalkan kata laut jadi masalah. Nah, orang tua atau Pak Haji tadi saat ingin membuka rekening bank, dia di customer service memiliki permintaan. Nah, bisa nggak Bu, saya membuka rekening ini, akan tetapi jangan ditambahkan bunga di pada rekening tabungan saya. Nah, ini ya mungkin beliau berpegangan pada apa, kullu fudulin ar-riba. Jadi segala sesuatu yang berlebih itu adalah riba. Artinya bunga bank itu riba. Nah, itu yang beliau tidak mau. Ya memang bunga bank itu, berbicara bunga bank itu kalau saat ini sebenarnya ya, kalau tabungan kita memang besar ya, di atas misal di atas 15 juta ya, biasanya pas-pasan lah ya lah, di bunga bank masuk dipotong administrasi, jadi habis karena menerima juga ya. Cuma amun uang kita di bawah 15 juta kadang-kadang nombok bunga bank masuk sekian tapi biaya administrasi lebih tinggi itu. Nah, kalau misalnya tabungan kita yang mungkin ratusan juta atau miliaran, itu jelas bunga bank masuk dipotong administrasi, dipotong pajak, masih ada tambahan nanti masuk ke rekening kita. Nah, Pak Haji ini dia mau buka rekening, akan tetapi meminta bisa nggak jangan dimasukkan bunga di rekening saya. Nah, bisa nggak kira-kira? Kan nggak mungkin ya kan, yang namanya bank pasti di akhir bulan itu akan memasukkan bunga ke rekening nasabahnya. Nah, atas kasus ini customer service itu agak kebingungan, sehingga menghubungi pimpinan lagi, ada di atasnya lagi pimpinannya ya. Pimpinan, misal ada pimpinan unit, di atas ada pimpinan cabang, ada pimpinan wilayah, dan seterusnya. Nah, sedangkan ketentuan bank itu pasti memberikan bunga. Nah, ini jadi masalah ini kan, satu masalah karena beliau ini tidak mau dikenakan atau dimasukkan bunga di tabungan. Nah, jadi saya kembali bawa keniscayaan, begitulah penduduk Indonesia yang beragama Islam, apalagi seorang yang fanatik, maka mereka akan berpegang teguh, kada mau yang namanya, karena dia menganggap bahwa bunga
itu adalah sesuatu yang berlebih. Kullu fudulin ar-riba, maka termasuk daripada kategori riba, dan beliau tidak mau. Itu ya. Nah, jadi saya lanjutkan ya. Lalu di Indonesia sebenarnya sudah muncul atau sudah ada perbankan syariah itu sejak tahun 1990. Kemudian diiringi lagi dengan berdirinya atau munculnya lembaga-lembaga syariah lainnya. Maksudnya lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, reksadana syariah, apalagi finance pembiayaan syariah dan lain-lain. Dan sejak munculnya sejak tahun 1990 itu di Indonesia itu berkembang pesat hingga saat ini. Bahkan bank-bank konvensional itu banyak yang mendirikan juga bank syariah. Misalnya bank BNI, ada bank BNI syariah. Bank Mandiri, ada bank Mandiri syariah. BRI, ada BRI syariah. Bank di daerah kita sendiri ya kan, bank Kalsel, ada bank Kalsel syariahnya. Dan itu menjadi tren yang baik ya, terutama karena memang pangsa pasar itu tentu saja orang-orang yang beragama Islam yang ingin menjalankan kegiatan atau transaksi ekonominya itu sesuai dengan syariah. Nah, sejak krisis moneter menerpa bangsa kita diantaranya, jadi waktu tahun 1998 terjadilah krisis moneter besar-besaran, dan ini terjadi merata seluruh dunia, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, sejak terjadi krisis moneter ini, maka ini menjadi suatu girah ya, suatu semangat tersendiri atas perkembangan ekonomi syariah. Atas kejadian krisis moneter ini menjadi hikmah tersendiri untuk berkembangnya perekonomian maupun perbankan syariah di tanah air kita Indonesia ini. Karena apa? Karena muncul anggapan bahwa ekonomi konvensional yang selama ini itu tidak mampu menjadi solusi, dan bahkan dianggap ya, ekonomi konvensional lah yang dianggap sebagai penyebab daripada terjadinya krisis moneter 1998. Artinya siapa pemilik modal yang kuat, yang kapitalis, artinya negara kapitalis, pemilik modal yang kuat, artinya kapitalnya besar, dia yang akan menentukan, mengarahkan. Yang kecil akan ditindasnya. Jadi dia mempermainkan ekonomi negara-negara lainnya, di pemilik modal ini. Jadi disitulah lalu sejak krisis moneter lalu dianggap bahwa ekonomi konvensional atau kapitalis itu tidak bisa memberikan solusi, dan lebih-lebih dituding sebagai biang kerok daripada terjadinya krisis moneter tersebut. Nah, atas dasar ini lalu orang-orang, terutama orang-orang muslim, beralih dari ekonomi konvensional kepada ekonomi syariah. Kemudian ditambah lagi tren global ekonomi keuangan Islam ini menjadi sistem alternatif, karena dalam sistem ekonomi keuangan atau sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah ini, kegiatan perekonomian itu dilaksanakan, dijalankan berlandaskan kepada aspek keadilan. Nah, jadi tidak lagi yang kuat menjajah yang lemah atau menjalimi yang lemah, yang kapitalis modal besar menginjak atau menghancurkan usaha-usaha perekonomian yang mereka yang kecil atau baru merintis. Nah, kemudian berpindahnya arus modal
dari negara Timur Tengah, dari Eropa. Jadi Timur Tengah ini penghasil negara penghasil minyak, kemudian negara kaya. Nah, rata-rata mereka ini keuangan atau modal ini baik diinvestasikan atau disimpan awalnya di negara-negara Eropa dan Amerika. Kemudian atas terjadinya krisis ini, akhir ditambah lagi negara-negara Amerika, negara-negara Eropa itu mereka itu Islamophobia atau fobia terorisme. Jadi dia beranggapan bahwa orang Islam itu teroris, ya, bahwa orang Islam itu teroris. Jadi ini alasan yang tidak mendasar. Tidak sadar mereka bahwa sebenarnya keuangan mereka itu atau yang berinvestasi di negara mereka, yang menyimpan uang di negara mereka, justru negara-negara Timur Tengah, negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Jadi di situ ya, di Amerika Eropa itu ada muncul Islamophobia. Jadi seolah-olah orang Islam itu teroris. Tentu saja tidak benar, ya kan? Bagaimana kita melihat negara-negara Islam itu justru melindungi minoritas, tapi sudah di negara yang mayoritas non muslim, ada kelompok minoritas Islam ditindas. Jadi dibalik pola pikiran akar benci dengan Islam, dibilang bahwa Islam ini negara orang Islam ini teroris. Jadi terbalik. Coba kita berpikir, di negara yang mayoritas Islam dilindungi enggak? Yang mereka non Islam dilindungi kan? Nah, justru negara-negara, contoh Rohingya ya, Thailand, ya kan? Apalagi di Myanmar, negara-negara non muslim yang banyak Islamnya minoritas dijajah mereka. Jadi yang sebenarnya bisa dikatakan teroris kan justru sebaliknya, ya kan? Jadi bukan orang Islam. Nah, kemudian sejak tahun 1998, Bank Indonesia selaku bank sentral yang menetapkan aturan daripada bank syariah, dan Bank Indonesia ini aktif untuk mensosialisasikan mengenai kegiatan-kegiatan adanya perbankan syariah ini hampir ke seluruh Indonesia, baik dalam kegiatan bentuk seminar, loka karya, dan segala sesuatu kegiatan yang intinya memperkenalkan alternatif bank, bank syariah, ya. Nah, kemudian bersamaan dengan Bank Indonesia aktif, dan juga Majelis Ulama Indonesia juga mendirikan Dewan Syariah Nasional. Jadi Dewan Syariah Nasional ini berfungsi selaku mufti daripada regulator perbankan syariah di Indonesia. Dalam hal ini yang namanya mufti regulator ini, mereka membuat fatwa-fatwa atas suatu produk, suatu transaksi, ya. Jadi apabila produk ini halal atau haram, jadi diteliti dulu oleh Dewan Syariah Nasional transaksinya, ya. Jadi betul-betul diperhatikan dulu di situ. Nah, kemudian seiring itu juga Ikatan Akuntan Indonesia juga merumuskan standar-standar dari akuntansi keuangan syariah. Nah, kemudian selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional. Nah, dan kemudian lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lalu terbitlah Surat Berharga Syariah yang dalam hal ini disebut Sukuk. Dan selanjutnya maka berkembanglah instrumen keuangan Islam di Indonesia. Nah, atas perkembangan yang pesat ini akhirnya muncul masalah. Masalahnya pada sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia yang diperlukan pada ekonomi keuangan syariah ini harus kompeten atas dua bidang, ya. Artinya
sumber daya manusia ini kompeten dalam bidang ekonomi, kemudian harus kompeten dalam bidang syariah. Sedangkan pendidikan di Indonesia ini memisahkan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Nah, inilah sebagai warisan daripada pendidikan sekular oleh penjajah. Jadi artinya hendak pendidikan umum ya silakan umum aja, yang agama-agama aja. Lalu muncullah di sini permasalahan besar pada sumber daya manusia. Di Indonesia banyak para ahli ekonomi, ya kan, bahkan guru besar, profesor ekonomi itu banyak. Akan tetapi dia tidak kompeten dalam bidang syariah, dalam bidang fikih. Nah, sebaliknya di Indonesia juga banyak para ulama, ya kan, alim ulama, tuan guru. Nah, yang jadi masalah tuan guru atau ulama ini tidak memiliki kompetensi di bidang ekonomi, di bidang keuangan. Dia mengerti mengenai fikih, mengenai syariah, ya kan? Cuma tidak mengerti mengenai manajemen keuangan, ya kan, mengenai akuntansi, mengenai neraca. Nah, ini akhirnya masalahnya. Sedangkan dalam ekonomi syariah ini harus memadukan dua kompetensi antara ekonomi, ya kan, antara ahli ekonomi dengan ahli fikih atau ahli syariah. Nah, disinilah awal mulanya kenapa bahwa perkuliahan sistem ekonomi syariah ini agar bisa dimasukkan menjadi kurikulum di kampus-kampus umum, dalam hal ini kampus-kampus di fakultas ekonomi atau fakultas ekonomi bisnis, agar mereka mengetahui dasar-dasar antara perpaduan ilmu ekonomi dan ilmu syariah. Demikian, itu aja dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.